Saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ibu KP, Ibu Esti, dan yang kami banggakan CGP kita Ibu Yunita dan Bu Yuliana. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan bagian dari proses belajar CGP kita beliau berdua, di mana ini program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diayai oleh BPDB. Kemudian kami nanti di sini sebagai moderator yang akan membersamai ibu-ibu CGP dalam memimpin sosialisasi, menyampaikan sosialisasi dan memandu diskusi visi sekolah dengan visi guru penggerak. Jadi nanti kita akan membedah visi sekolah, apakah sudah sesuai dengan visi guru penggerak, sudah sesuai dengan kultur merdeka dan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau belum, apakah perlu ditambahi atau perlu diganti atau sudah sesuai. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai akan saya bacakan dulu susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian berikutnya pengantar tujuan diskusi, selanjutnya merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir penutup. Untuk kira-kira 30 menit ke depan kami serahkan waktunya sepenuhnya kepada ketua CGP kita. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu PP yang tapi sebelumnya mohon maaf Ibu PP, agar kami lebih semangat dan percaya diri, kami mohon petua dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar praktek berdua yang saya lupa namanya, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP 1 Luhur yang saya hormati, tidak lupa pada calon guru penggerak Ibu Yunita Mas Radityo dan Ibu Yuliana Kurniawati yang saya banggakan. Yang pertama kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyaknya kepada kita semua sehingga pada siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang kelas 2 dalam rangka kegiatan CGP. Dari CGP pada kesempatan ini adalah merupakan pendampingan yang kedua, pendampingan yang kedua yang mana dari calon CGP berdua akan mempresentasikan dari tugas mereka, akan bekerja tentang visi misi sekolah SMP 1 Luhur yang akan disesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya. Untuk selanjutnya dari CGP yang menjadi program CGP
Nah, artinya bisa membagi waktu antara yang wajib dan yang sunnah. Ya wajib semua nanti untuk CGP kan harusnya dilaksanakan setelah ibadah syarat. Jadi namun demikian karena tidak, ya artinya tidak serutin, hanya beberapa minggu, ya, berapa minggu dilaksanakan untuk bertandingan dan sebagainya, ya umum untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak apa-apa. Namun demikian karena banyaknya kegiatan yang menjadi beban dari mereka berdua CGP, mungkin dia juga sebagai guru di kelas, kemudian melaksanakan program CGP, kemudian tugas-tugas yang lain, ya. Tugas tambahan yang lain ada yang bendahara, pengurus aset dan sebagainya. Nah, di awal ajaran baru 2024-2025 ini, awal ajaran mungkin baru sibuk-sibuknya, kemudian apalagi yang menghadapi HUT RI juga banyak sekali program sekolah yang akan dilaksanakan, lomba-lomba, kemudian karnaval dan sebagainya, sehingga monggo CGP berdua, Pak Yuni dan Pak Yuni, untuk bisa membagi waktu, atur waktu, jaga kesehatan, semuanya dilaksanakan dengan santai tapi tidak santai, tapi semua bisa kampung nantinya begitu. Itu tetap semangat, jaga kesehatan dan laksanakan program, jangan menunda-nunda pekerjaan begitu. Itu dari CGP berdua yang bisa sampaikan untuk memberikan support, semangat untuk tetap melaksanakan tugas-tugas keseharian dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan supportnya bagi kami berdua. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Ibu Esti dan Ibu Ufa yang sebagai pengajar praktik yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangluhur yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 ini tanpa adanya halangan satu apapun. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti saat di jauh bulan. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izinnya dan memberikan bantuan sarana dan prasarananya, termasuk laptop buat CGP dipinjami Bu. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk kedua ibu guru kami yang luar biasa dan hebatnya dalam mendidik kami. Termasuk saya yang paling bucin dulu sama Bu Esti. Terima kasih sekali. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu SD Negeri 1 Karangluhur yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami. Selanjutnya, Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah. tapi sebelumnya Bapak Ibu, karena melepas ketegangan kami yang gembraubias ini sejak dari tadi, kita akan memulai permainan terlebih dahulu, yaitu permainan tebak warna. Ini untuk kita latih
Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tujuan diskusi pada siang hari ini, yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, sebelum kita ke diskusi, saya ingin berhubung ini temanya kemerdekaan, saya ingin Bapak Ibu dulu mendengarkan sebuah visi dari Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Melir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantai Melir itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur balaran, bukan lagi pangkur balaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku
Ibu, dari puisi Insinyur Soekarno itu sama dengan kita. Kita melihat Alif yang suka menangis dengan keunikannya, kita melihat Raffi dengan segala pembuat masalahnya, dan Abdillah yang belum sampai saat ini belum bisa membaca meskipun sudah kelas 5. Itulah kita melihat Indonesia. Dan anak-anak ini yang berteriak, Pak, Bu, merdeka. Jadi kita selayaknya, kita sebagai pendidiknya, kita membimbing mereka untuk menjadi bertekad untuk membangun Indonesia agar menjadi lebih baik. Jadi yang pertama yang kita lakukan, yang hal yang terendah yang bisa kita lakukan yaitu membuat visi, di mana visi itu akan memajukan sekolah kita khususnya dan pada umumnya, yaitu bagaimana kontribusi kita untuk Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, saya minta untuk Bapak Ibu memejamkan mata sejenak untuk membayangkan murid seperti apa yang kita impikan. Cita-cita untuk murid kita itu seperti apa Bapak Ibu? Monggo untuk memejamkan mata sejenak, membayangkan. Pak Sarwan aku merem. Apa tidak? Memejamkan mata sebentar untuk membayangkan murid-murid kita mau dibawa kemana. Sudah ya? Ke kolam renang. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, kami mohon kita berdiskusi untuk melengkapi kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Setelah tadi dibayangkan, memejamkan mata, kemudian membayangkan. Yang pertama, Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Monggo ditulis di kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid-murid yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Sebentar, jangan ditempel terlebih dahulu. sampai berapa? Mungkin Bu, dibacakan dulu. Monggo Bu Mardia. Maju ke depan, mau di situ. Nomor 1, gimana Mbak? Kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mardia. Tepuk tangan untuk Bu Mardia. Kemudian selanjutnya masih nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang penuh dengan keceriaan. Iya, penuh dengan keceriaan. Karena kalau tidak ceria, Manis lagi, tidak ada yang sedih, tidak ada yang mengeluh. iya. Jadi Jadi harapkan kita ceria. iya, jadi mereka senang untuk di sekolah ya Bu ya. Ada lagi? Pak Sandi. Oh, bulan ini kalau tambahi santun Oh dan bahagia. Ya, yaitu Tujuan tujuan kita yaitu membahagiakan murid Bapak Ibu. Ada lagi? Ayo Bu, Yang Pak Sandi. kita memimpikan murid-murid yang bisa menjadi orang tua untuk depan. Ya. Berarti bisa memenuhi harapan orang tua. Iya. Berbakti kepada orang tua dan Bapak. Iya. Lanjutnya. Iya. Kemudian yang nomor 2, kita percaya
Monggo Bapak Ibu ditulis di sudah Bapak Ibu? Bapak sudah? Dan ngopi salah. Yang untuk yang nomor 2, monggo yang belum dibacakan, monggo Pak Bapak Pak Bas, kita percaya bahwa murid adalah penemu. Iya. Luar biasa jawabannya. Kemudian Bu Fitri. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi atau anak yang memiliki karakter, keunikan, serta keistimewaannya masing-masing. Iya. ya, murid adalah memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya, Bu Fitri. Selanjutnya ada lagi? Ya, Monggo Pak Win. murid adalah manusia kecil yang harus dibimbing, diarahkan, dibina, ataupun dididik. Jadi murid adalah makhluk kecil yang harus dibimbing ya. Jadi kita tuntun menuju ya, Dituntut, ya. bukan dituntut. Selanjutnya untuk nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 3 dulu ya, maaf Bapak Ibu, nomor 3 dulu, tadi baru nomor 2, nomor 3 di sekolah kita mengutamakan Sekolah kita mengutamakan apa ya? Mengutamakan Bapak Ibu ketika di sekolah. Monggo untuk yang nomor 4, nomor 3. Ibu Di sekolah kita harus mengutamakan apa yang siswa butuhkan. Iya. yang luar biasa sekali ya Bu. Selanjutnya Kita utamakan adalah tujuan siswa. Kita yang menghamba kepada siswa ya Bu. Oke, ini saya. Ya. Di sekolah kita mengutamakan siswa atau segala sesuatu berpihak pada siswa. Iya. Sudah? Pak Saleh. Pak Saleh. Di sekolah kita mengutamakan bimbingan pada murid untuk memberikan akhlak dan mental terhadap anak. Ahmad dan mental. Baik. Selanjutnya langsung saja dulu ke pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ini yang dimaksud sadarnya muridnya apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berarti Iya. kan muridnya Muridnya. muridnya Murid di sekolah kita sadar betul.
Ibu? Monggo Bu Mardian. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa bersekolah adalah kebutuhan atau kewajiban yang dilakukan untuk anak-anak. Jadi sekolah adalah Ada lagi? Sekolah, murid sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang seharusnya dia yang sadar betul bahwa di sekolah adalah tempat yang seharusnya dia hasilkan. Jadi tidak boleh anak di sekolah itu jadi mumpung, jadi terbebani. Di sekolah harus jadi tempat yang kebahagiaan. Ada lagi Pak? Pak Semi monggo. Boleh ngomong kan? Iya, sedih ngomong. Mulai di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan diterapkan sejak dini. Jadi sekolah itu dilaksanakan sejak dini begitu Pak Semi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Monggo ditulis di Sudah selesai Pak Bas. Monggo Pak Bas dibacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menemukan. Oh ya, yakin untuk menemukan kebahagiaan atau menemukan apa? Semua barang seperti satu umar akhlak menemukan akhlak, terus kebahagiaan menemukan kebebasan semua. Berarti menemukan semuanya. Baik. Bukan harapan Iya. luas. Selanjutnya monggo Ibu lagi. Pak Win. Kita kebetulan yakin bahwa kita warga sekolah ini yakin bahwa untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan asal kita Berkomunikasi sama berkolaborasi. Bu Fitri, sudah? Kita warga sekolah ini yakin dapat bersama-sama menuntun dan membimbing peserta didik atau murid agar dapat mencapai keselamatan. Ya, kolaborasi juga itu. Kita bersama-sama. Ya Pak Sarmi, monggo. Tidak apa-apa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan toleransi dan saling menghargai di antara sesama teman di sekolah. Itu termasuk yang berakhlak karimah ya. Toleransi. Kemudian Pak Win, monggo. Oke. Kita pada sekolah ini yakin untuk bisa membantu dan membimbing atau membentuk siswa menjadi siswa yang diharapkan. Kemudian selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tidak apa Ibu, kan ini mengisi kalimat tumpang.
beda bakat dan minat. Pak Bas sudah? Salah. Kalau ya Pak Bas, menurut Pak Bas, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita semua penuh. kita semua penuh. Jadi dia bertemanya Penemuan. Columbus. Betul Pak Bas? Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Pak Soy? Nulisin deh, ngomong. Ya, Iya. Kan kita mau ngomong-ngomongan di sini. kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa pendidikan adalah sangat penting sekali bagi khususnya bagi peserta didik kita dan salah satunya mereka sendiri. Pentingnya pendidikan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Wid, monggo. Oke, warga sekolah ini paham bahwa kita sebagai warga, sebagai pendidik, punya kewajiban mendidik putra putri dan mencerdaskan sebagai pendidik dan guru. Dan untuk siswanya ya Pak, kewajiban mereka adalah menuntut belajar. Ya, terima kasih Pak Wid. Jadi kita sebagai guru punya kewajiban untuk menuntun dan membimbing anak-anak sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Begitu Bu Yun? Iya, dia berdiri. Baik Bapak Ibu, dari kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi, itulah cita-cita kita di sekolah sebenarnya ini. Mari kita kolaborasikan menjadi satu, kita jadikan visi bersama, dan visi itu tidak hanya untuk jadi pacarnya. Bahkan kalau saya ditanya saat kemarin workshop visinya apa ya, saya juga lupa. Saya lupa. Padahal saya sering membaca di KTS, sering itu edit di KTSP diminta pamit, tapi saya sendiri juga lupa. Baik Bapak Ibu, mari kita jadikan visi itu adalah tujuan kita, di mana visi itu harus kita capai. Harus kita capai, bukan hanya sebagai tulisan. Bapak Ibu, askal sampun pekel ya, kayak pekel berdiri, buatan berdiri, tulisannya itu di bawah. Ditempel sesuai kolomnya masing-masing. Kami tidak tahu kan. Oh, ada namanya itu. Oh, understand. Biar dikasih Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat rumpang dan menuliskan apa cita-cita kita. Kemudian untuk visi sekolah saat ini pun saya juga seperti Bu Yunita, awal saya tidak tahu, kurang hafal ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Yunita. visi sekolah kita saat ini Bapak Ibu, yaitu
Karimah melalui pembelajaran yang optimal didukung tenaga pendidik yang disiplin. Itu visi kita saat ini. Nah, dari kita melengkapi kalimat rumpang, Bapak Ibu menjawab kalimat rumpang untuk cita-cita murid kita, dan monggo dipresani dengan visi sekolah kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut Bapak Ibu sudah sesuai atau belum? Sudah tepat ya. Kemudian untuk yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi kita? Ada yang ingin ditambah atau disesuaikan? Visi sekolah saat ini. Kalau visi sekolah saat ini kelemahannya kurang bisa dihafalkan. Iya, terlalu panjang. Ya. Padahal kita tahu bahwa hakikat visi itu yang padat, kemudian kata-katanya yang penuh makna gitu kan. Baik, apakah ada yang ingin disesuaikan? Ini visi sekarang, ada yang ingin disesuaikan mungkin? Saya minta Oh iya Pak. dari beriman, Iya. beriman dan bertakwa. Iya. Beriman itu ya bertakwa. Iya. Iya Pak. Double kalimat dari beriman itu ya menjalankan dan sebagainya. Iya. Gitu. Kemudian ditambah mungkin yang berkebinekaan, global. Kemudian mungkin ditambah ini dengan kemajuan iptek dan sebagainya, itu bisa ditambahkan. Iya. Itu visinya juga kayaknya masuk ya Pak. Visinya juga sudah masuk di visi. Ya, maka itu melalui pembelajaran itu misi. Sudah masuk visi. Oke, sudah masuk caranya ya melalui pembelajaran yang optimal gitu. Iya. Yang beriman takwa itu kita persingkat lagi. Beriman atau yang lebih umumnya religius misalnya. Kalimat itu kan sudah mencakup beriman Itu ya. dan bersosialisasi dengan orang lain itu juga dalam keadaan yang akhlak yang baik, akhlak yang baik itu dalam ini kan sudah mencakup ke semuanya. Ya berarti beriman dan berakhlak. Enggak usah beriman. Anak yang berakhlak kalau kalimat itu tentu beriman gitu kan. jadi mau berakhlak Maksudnya peserta didik yang berakhlak beriman dan berwawasan global. Coba kalau saya semuanya kan sudah mencakup yang akhlak kalimat dan akhlak global yang bisa berpikir akhlakul karimah, kemudian dan berwawasan global gitu. Menurut saya dan berwawasan global. Ini saja. menurut saya Iya. Oke. Ada yang ini lebih ya karena berwawasan global itu termasuk cerdas, terampil gitu ya. Iya. Begitu Bapak Ibu. atau yang lain monggo. Iya. Atau kalau mau pakai bahasa yang kekinian berkarakter. Iya, berkarakter. Berkarakter itu sudah masuk Berkarakter sudah sama dengan akhlakul karimah saya rasa. Sama. Ya, itu maksudnya kalau Kemudiannya peserta didik yang berkarakter dan berwawasan global juga bisa. berarti Untuk yang menyesuaikan dengan kurikulum merdeka kan sekarang karakter. ya, berarti itu diganti ibu berkarakter dan berwawasan global. Ngerti nggih? Betul Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Kan sudah mencakup semua. Ya, terwujudnya peserta didik Yang disampaikan untuk didukung tenaga pendidik
Sudah setuju semua ya Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya apa inisiatif perubahan yang dari visi yang sudah kita rubah tadi ini terwujudnya beserta didik yang berkarakter dan berwawasan global. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Kira-kira apa Bapak Ibu perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi tadi? Perubahan yang dibuat itu yang bisa mencapai visi, yang termasuk kebiasaan atau apa yang termasuk misinya kan? visi ya, ini untuk mengarah ke itu, mengarah ke Perubahan yang dimaksud visinya ya, caranya untuk mencapai visi strateginya yang meningkatkan kita meningkatkan apa proses pembelajaran yang bagaimana yang misalnya yang didukung dengan tenaga pendidik yang profesional. ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu selain Misalnya dalam Pembelajarannya harus yang pembelajarannya yang berpihak pada siswa, mendukung tenaga pendidik yang profesional. Kalau dari saya menambahkan untuk pembelajaran yang kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak tidak hanya menulis mendengarkan, tapi kita menggunakan game atau apa gitu. jadi dengan memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Baik, untuk selanjutnya nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira kolaborasi yang bagaimana yang akan kita lakukan agar visi sekolah kita itu bisa terwujud? Kalau dari guru, dari kepala sekolah dulu. Oke. Dari saya untuk kolaborasi pihak sekolah, orang tua, kepala sekolah satu di antaranya ya sering mengadakan apa? Pertemuan antara wali murid, guru, komite sekolah. Kemudian yang lain adanya kelompok-kelompok seperti paguyuban wali siswa dan masing-masing sekolah. Nah itu bisa dirangkum itu mungkin ya. Itu dari kolaborasi kepala sekolah, orang tua, kepala sekolah.
guru beserta komite. Kemudian yang kedua paguyuban murid. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kegiatan refleksi itu yang hari Sabtu itu mungkin kayak untuk mengontrol kita, mengontrol tercapaiannya visi. Yang refleksi yaitu refleksi. Sudah lanjut yang mana? Lanjut yang nomor 4. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah itu yang pertemuan wali murid, Bapak Ibu guru dan komite sekolah itu mungkin lebih dikonsistenkan lagi setiap berapa bulan sekali atau bagaimana begitu. Paguyuban kelas sepertinya memang sudah ada di sekolah kita, memang sudah ada, tetapi masih belum menurut pasif mungkin untuk bisa dirutinkan, dikonsisten lagi 1 bulan sekali atau bagaimana agar kita bisa mencapai, kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Baik, marilah Bapak Ibu, setelah kita berdiskusi dan menjawab beberapa pertanyaan, marilah kita merefleksikan yang pertama, yaitu apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid. Apakah visi yang sudah kita rubah itu yang sudah kita revisi itu sudah menggambarkan cita-cita yang ingin kita capai dari murid atau belum, Bapak Ibu? Insya Allah sudah gitu. Kemudian yang kedua, apakah visi maksudnya dari kegiatan ini? Iya. Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah ini dengan murid di sekolah lain? Sudah ada perbedaannya belum? Pembedaannya belum antara murid di sekolah ini dengan murid di sekolah yang lain. Kita kan ingin membuat murid kita menonjol berbeda, menunjukkan ciri khasnya seperti itu. Apakah sudah yang berakhlak kalau dilaksanakan betul itu insya Allah tidak akan. Iya, insya Allah kan dilaksanakan benar muncul. Iya, berarti kalau bilang insya Allah itu berarti kita semua sudah menuju ke pelaksanaan. Iya, pelaksanaan. Berarti sudah menuju implementasi visi itu insya Allah 5 tahun ke depan kita sampai ke ambisi. Untuk kesimpulannya tadi visinya yaitu terwujudnya murid yang berkarakter dan berwawasan global. Kemudian prakarsa perubahannya, kegiatan yang akan kita lakukan untuk meraih visi tersebut adalah pendidik yang berprofesional, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, didukung oleh tenaga pendidikan yang profesional, berkolaborasi dengan orang tua dan komite dan guru kita semua. Seperti itu Bapak Ibu, akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita lebih berapi-api untuk bersemangat untuk menggapai visi kita 5 tahun yang akan datang. Semoga visi kita itu dapat kita implementasikan di sekolah kita tercinta ini
sehingga sekolah kita yang lebih dikenal dan memiliki ciri khas sendiri. Akhir kata, banyak kekurangan dari kami. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan pada hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat di SD 2 satu Karangluhur. Kita tepuk apa? Tepuk salut satu. Terima kasih sekali dari saya di penutupan ini. Mohon maaf minta waktu sholat jamaahnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Karangluhur dan yang saya hormati ibu-ibu guru dari SD Negeri 1 Karangluhur beserta JGP saya dan Bu Ulfa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa belajar untuk prakasa perubahan, diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Saya sangat apresiasi sekali Bapak, diskusinya sangat akrab, sangat kemitraan sekali, terutama Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah ketegangan dari JGP itu sambil kuyon, sambil tidak terlihat tegang. Jadi saya pengalaman Bapak, ada JGP itu yang takut untuk merubah visi. Katanya ketika merubah langsung pesertanya itu ekstrim gitu. Itu curhatan dari salah satu teman saya. Kemudian ada juga saya mengalami sendiri ketika mau membahas apakah visi sudah sesuai, apakah kita perlu merubahnya. Monggo silahkan, saya punya visi sendiri. Itu saya melihat sendiri Pak, ada yang jawaban seperti itu. Sehingga waktu itu saya sudahlah, memang menjadi tantangan tersendiri bagi CGB. Tapi Masya Allah di sini begitu terbukanya menerima dari ibu-ibu senior, dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, sehingga mereka bisa menuangkan apa yang mereka pelajari. Jadi insya Allah dari berawal dari kekerabatan yang disebut dengan manajemen kolbu Bapak, jadi kita dekat dan tidak ada saling menjatuhkan, itu akan bisa membuat sebuah lembaga itu lebih maju karena Bapak Ibu gurunya mengajar dengan nyaman, Bapak Kepala Sekolahnya mendukung dengan penuh dengan kemitraan dan kekerabatan. Insya Allah itu akan lebih menjadi sebuah semangat tersendiri. Begitu Bapak, terima kasih sekali. Alhamdulillah untuk perubahan visi dan praksa perubahan sekolah ini akan berdampak kepada murid, itu yang terutama. Semua program yang kita buat, biaya apapun semua itu untuk murid, untuk pembelajaran yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik, terutama akhlak. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sedikit? Terima kasih waktunya dari Ibu PP berdua yang saya hormati, kawan CGP yang saya hormati. Dari apa yang disampaikan dari presentasi tadi, yang pertama tentang visi misi adalah kalimat atau pernyataan cita-cita ke depan yang akan dicapai oleh sekolah itu. Dari visi itu, baiknya tadi ada kalimat-kalimat yang kompak dan sebagainya yang sudah disimpulkan menjadi siswa ya. Itu harapan kami, pokoknya dari visi-visi ini lagi mau diterapkan atau mungkin sekolah ini akan diganti dari visi-visinya, itu harapan saya jangan siswa kalau bisa, peserta didik kalau bisa,
peserta didik, siswa dan murid-murid peserta didik semuanya peserta didik. Kemudian apakah dari visi misi ini akan betul-betul akan diterapkan, akan diterapkan di sekolah ini atau hanya sebagai formalitas dari kegiatan program CGP itu. Hanya formalitas betul-betul mau diterapkan di sekolah kita. Kemudian dari realisasi apa yang disampaikan tadi tentang kerjasama atau kolaborasi antara warga sekolah, guru, komite maupun wali murid itu kalau bisa ke depan memang betul-betul direalisasi beberapa mungkin dari sekolah juga sudah diagendakan hanya beberapa pertemuan saja, di antaranya dari kolaborasi dengan wali siswa itu hanya pada waktu ingin sekolah punya hajatnya kalau mau ujian sehingga mungkin ke depan akan saya programkan Bapak Ibu, saya programkan satu di antaranya menghadapi ujian kelas 6, kemudian setiap awal tahun mungkin pleno semua wali siswa begitu ya. Kemudian kalau yang kolaborasi dengan siswa wali siswa yang lain itu kalau sekolah mungkin programnya itu, tapi harapannya kolaborasi dengan wali siswa untuk masing-masing kelas. Di antaranya kan realisasinya adalah paguyuban kelas. Monggo kalau bisa memang betul-betul direalisasi untuk paguyuban kelas sehingga maju mundurnya kelas itu bisa ditentukan oleh guru atau wali kelas dan wali siswa masing-masing. Mungkin akan dibentuk seperti apa kelas kan tergantung dari guru dan wali siswanya. Sehingga monggo Bapak Ibu guru kelas atau wali kelas itu bisa direalisasi untuk paguyuban kelas ini. Tapi ya itu saya sudah sejak awal sudah mengira kalau SD1 Karangturi itu untuk diajak diajak kolaborasi antara guru dan wali siswa itu sulit karena mayoritas dari sini adalah pedagang baru pedagang petani kebanyakan liwaran begitu itu sulit sekali kurang jalanan ya paling tidak mungkin nanti monggo wali siswa wali kelas bisa berencana berkumpul bersama wali siswa untuk mengadakan pertemuan ini berkala atau berjangka satu bulan sekali atau beberapa bulan sekali untuk evaluasi terhadap siswa-siswa yang dididik di kelas masing-masing gitu. Oke Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Bukan punya